yang didukung oleh Ibu Risma. Jadi Ibu Risma juga memprakarsai beasiswa PIP dan penerima terbanyak itu ada di Kecamatan Manggala, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi betul-betul beliau peduli terhadap kemajuan pendidikan Indonesia terkhusus di Kota Makassar. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sekolah Ramah Guru dan Siswa. Dengan hormat Bapak Bertrandes Arfansa, MM, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini sudah siang atau masih pagi? Pagi menjelang siang. Pagi mendung. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, wa haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai PDI Perjuangan, anggota Komisi E. Beliau adalah Ibu Rispayanti, ya. Tentu kalau orang di sini rata-rata sudah kenal semua, ya. Beliau ini anggota DPR yang mewakili kita dari wilayah ini, ya. Wilayahnya Kecamatan Panakukang, Manggala, di rentangannya Maladea, di 4 kecamatan. Kalau saya di Kucing. Mohon ini suara ini kurang langsung, ya, dari klub. Biasa hormati saya dulu baik sahabat saya. Guys, kenalin nama saya Pinka. Ini kalau mau dilihat idam. Yang saya hormati Banyak yang anu. yang saya hormati para ulama Donor darah ini. Ini adik cantik, ya. Setia mendampingi selalu. Anak gagai. Betul. Bawa pindah, bawa. Sudah donor. Ini, Pak. Pak. Jadi sela-sela peraturan Sekdis
dapat kue. Kuenya enak loh. Kuenya enak. Kecamatan Kamalandri. Siapa? Dari sini. Follow IG ku guys. SMA 23 itu posisinya sekarang di depan Inpos. Jadi kalau kita dari kota, Ya anak cantik tidur lagi. Apa kenapa? kemudian ada jalanan ke kiri. Belum. Mana makanannya? SMA 23 ini Kasih pika. Mana kuenya? Jadi sekarang Darah. Oh, saya dah anu. tahun kedua. Ngapa Ki? Hah? Saya kurang darah. Selanjutnya kita masuk di tinggi, ya, bahwa dengan lahirnya Perda nomor 5 tahun 2021 tentang sekolah ramah guru dan siswa, maka diharapkan setiap sekolah itu, ya, kita nyaman di dalam, gurunya nyaman di dalam, dan siswa juga nyaman di dalam. Gurunya terjamin hak-haknya, siswanya juga terjamin hak-haknya. Jadi pada prinsipnya bisa kita buka di pasal 2, ya. Sekolah ramah guru dan siswa ini diselenggarakan berdasarkan prinsip 1, non-diskriminasi. Jadi di sekolah itu kita sama sekali tidak bisa, ya, ada diskriminasi, baik itu terhadap guru maupun terhadap siswa. Tidak bisa kita bedakan, ya, perlakuan kita terhadap siswa kita yang misalnya beragama berbeda. Harus sama perlakuan kita. Tidak bisa kita bedakan siswa kita yang orang Toraja misalnya, orang Makassar, orang Bugis. Kan secara umum begitu kita di sini. Harus sama semua perlakuannya. Tidak boleh diskriminasi berdasarkan agama, berdasarkan ras, berdasarkan golongan, bahkan berdasarkan tingkat ekonomi. Tidak bisa. Perda ini lahir untuk menghapus itu. Nggak boleh ada seperti itu. Termasuk kita di kalangan guru juga nggak bisa begitu. Ya, jangan kok bagi-bagi itu karena bukan tidak sama agama, tapi nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, B, kepentingan terbaik bagi guru dan siswa. Jadi sekolah, ya, kalau kita mengatakan sekolah, selalu bayangannya itu kepala sekolah, ya. Jadi sekolah itu dalam membuat kebijakan, ya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan guru dan siswa. Makanya kalau di sekolah itu ada kan namanya RKS, ya. RKS itu kan pedoman yang harus dipedomani setiap sekolah dalam mengelola kegiatannya dalam 1 tahun. Termasuk anggarannya semua tercermin di situ. Apa yang mau dilakukan ternyata semua di situ. Itu harus dipastikan berpihak kepada kita. Ya, saya kasih contoh ini di sekolah kita ini, ya, yang kurang berpihak. Mohon ini, ya, karena ini kan sudah terlanjur seperti ini. Soalnya ada kurang berpihak kepada siswa. Jadi lapangan upacara kita ini menghadap ke sana, Pak. Siswa menghadap matahari, gurunya berada di bawah atap. Itu nggak boleh. Jadi minta tolong ini Kepsek dikasih pindah tiang benderanya ke sini. Harusnya siswa membelakangi matahari, Pak. Jangan menghadap matahari. Kan gurunya kan di bawah situ, tidak nekat lagi matahari.
Yang tidak setuju kasih naik tangan. Kalau dikasih pindah tiang benderanya. Yang setuju kasih naik tangan. Setuju. Cocok ini. Begitu Pak. Ini satu hal. Ini perda ramah guru dan siswa ini harus begini. Harus seimbang. Ya. Seimbang. Mohon maaf ini ya. Ini masukan. Ya. Yang ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan siswa. Jadi sekolah harus memastikan semua unsur yang ada di sini itu terpelihara, ya, termasuk perkembangan siswa. Artinya adalah kalau siswa kita misalnya senang dengan ekstrakurikuler pencaksilat, ya, mungkin kita bisa adakan ekstrakurikuler pencaksilat. Iya, perkembangannya di situ, minatnya di situ. Kalau siswa kita senang dengan ekstrakurikuler pramuka misalnya, mungkin kita perlu lengkapi sarananya itu pramuka. Begitu pula ekstrakurikuler yang lain. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, penghormatan terhadap pandangan guru dan siswa. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Apa yang kami praktekkan dulu waktu kami kepala sekolah. Salah satu hal yang harus melibatkan guru dan siswa itu ketika kita membuat tata tertib sekolah. Ada sekolah membuat tata tertib, kepala sekolahnya yang bikin Pak, dengan wakasi kesiswaan, tidak melibatkan siswa, padahal siswa yang mau menjalankan, siswa yang mau mengalami, harus didudukkan itu siswanya, paling tidak diwakili oleh ketua OSIS atau pengurus OSIS, membahas bersama-sama itu tata tertib sekolah. Jadi nanti kalau sekolah ramah guru itu seperti ini prakteknya. Jadi ditanya siswanya, kalau aturannya begini, kita masuk jam 7, apakah Anda siap? Kalau bilang siap, sah. Satu poin sah. Kan dia mau menjalani toh. Iya. Kita nggak boleh lagi memaksakan kehendak kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru terhadap siswa. Harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu. Jadi perumusan tentang tata tertib sekolah itu seyogyanya dirumuskan bersama-sama seluruh unsur sekolah. Bagus toh kalau malam kita ya di lapangan misalnya sambil menikmati api unggun, sambil menikmati jagung bakar kah, pisang goreng kah, nah, kita bahas itu suasana yang beda. Jangan di dalam kelas semua dibahas Pak, jangan, sekali-sekali di lapangan ya. Karena kita butuh ini sesuatu Pak yang agak beda. Bosan tuki kalau dalam kelas semua sedikit-sedikit rapat lagi, susunan bangkunya berpuluh-puluh tahun seperti itu, membosankan ya. Kemudian pengelolaan yang baik ya. Nah, ini tanggung jawab bersama. Jadi pengelolaan sekolah itu bukan tanggung jawab dulu kepala sekolah, tetapi tanggung jawab bersama ya. Karena masing-masing kita punya tupoksi. Sama dengan siswa juga, tanggung jawab bersama. Taruhlah kebersihan, ya kebersihan tanggung jawab bersama. Saya waktu kepala sekolah itu tidak ada sampah yang tercecer, karena saya siapkan di pintu. Setiap pulang masing-masing siswa pegang sampah, tinggal menjaga di situ. Cuma masalahnya Pak, kalau habis sampah, daunnya bunga dan masih habis. Iya, mencoba itu daunnya bunga, yang penting ada sampahnya. Waduh, susah tuh ini.
Ya. Saya pernah kepala sekolah di SMA 9, SMA 14, SMA 11, SMA 20. Ya. Gitu. Nah, kemudian pengelolaan yang baik itu ukurannya antara lain kepala sekolah itu harus transparan. Harus transparan, ya. Nggak boleh kita sembunyi-sembunyi kalau ada sesuatu. Harus demokratis, ya. Akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Itu untuk mengelola sekolah yang baik. Jadi Bapak Ibu, awal tadi saya sebut ada RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Itu harus kita susun bersama-sama dan dimulai ketika kita rapat kerja. Kan masing-masing kita mengusut di situ, ya. Masing-masing kita mengusut di rapat kerja, kemudian ada tim pembahas, ya. Nah, tentu tidak semua usulan bisa kita terima, ya. Karena ini anggaran terbatas. Jadi kita mengacu pada prioritas mana yang kita prioritaskan. Taruhlah misalnya di belakang ada gudangnya mau rusak. Mungkin ada yang mengusulkan taman, ya didahulukan dulu gedung karena itu sudah mau dipakai taman di belakang. Nah, itu namanya prioritas, ya. Kemudian selanjutnya pasal 3, Satuan Pendidikan mengintegrasikan prinsip sekolah ramah guru dan siswa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi kita berharap, ya, semua guru Bapak Ibu itu memberikan nuansa sekolah ramah guru dan siswa di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ya, syukur kita di Sulawesi Selatan ini karena ada namanya program prioritas Pak Gubernur itu literasi, ya, literasi kitab suci. Setiap hari Jumat kita mengaji. Setiap hari sebelum memulai pelajaran kita juga mengaji untuk orang Islam, ya. Orang Islam. Yang non Islam tentu diharapkan membaca kitabnya juga. Apa makna dari ini? Diharapkan dengan membaca kitab-kitab, dengan mengaji bagi orang Islam, itu melahirkan atau meningkatkan iman dan takwa kita. Kalau iman dan takwa kita bagus, maka dipastikan akhlaknya juga bagus. Pendidikan budi pekertinya juga bagus. Karakternya juga dipastikan bagus. Tidak ada orang bertakwa, tidak ada orang beriman yang akhlaknya tidak bagus. Iya, tidak ada. Tapi ada orang akhlaknya bagus, tidak beriman. Ya, kalau kita ke Eropa itu, ya, bagus. Bukan Eropa, Jepang, ya. Jepang, Korea. Kita biasa nonton film Jepang, Pak. Korea itu luar biasa itu akhlaknya, Pak. Tapi belum tentu beriman. Kalau kita orang beragama ini, kalau iman kita bagus, kita bertakwa, maka sudah pasti akhlak kita bagus. Inilah yang diharapkan oleh Bapak Gubernur, ya, dengan program literasi kitab sucinya itu. Karena untuk menjelaskan ini, Pak, itu butuh waktu berhari-hari. Jadi kami hanya mengambil intisarinya. Yang terakhir di pasal 4, peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan sekolah ramah yang aman
dan menyenangkan bagi guru dan siswa. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Yang kedua, peraturan daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman satuan pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan sekolah ramah guru dan siswa. Saya kira jelas sekali. Ini menjadi rujukan untuk kita ke depan di dalam mengembangkan sekolah kita. Saya kira cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.